Hey ho gengs, di rumah suka majang lukisan gak? Kalau suka, nih Mimin ada referensi judul-judul lukisan yang bisa ditaruh di ruang tamu, ruang keluarga, atau mungkin di kamar tidur. Kan lumayan tuh, bisa nambah estetis ruanganmu. Ya, berhantu sih. Beberapa juga ada yang terkutuk dan menyimpan cerita kelam di baliknya. Udah kita langsung aja ke topik ya. 5 lukisan paling berhantu yang bisa bikin nyalimu mengkerut, menggidik, dan mengtakut. Check it out. 1. The Anguished Man atau pria yang menderita. Sam Robinson yang diketahui sebagai pemilik lukisan berjudul The Anguished Man ini nyeritain nih kalau lukisan itu adalah pemberian neneknya. Nama seniman yang udah bikin lukisan ini nggak diketahui gengs. Tapi yang pasti, selama proses pembuatan lukisan itu, sang pelukis yang nggak diketahui namanya tadi nyampurin darahnya sendiri dengan cat buat bikin lukisan The Anguished Man ini. Aduh bang, emang di sana nggak ada yang jual cat merah apa? Kalau emang nggak ada, WA Mimin kan bisa. Ntar Mimin paketin deh dari sini. Lalu geng, sang seniman ini ngakhirin hidupnya sendiri nih. Gak lama setelah dia nyelesain lukisannya. Hidiu, serem amat ya. Sempet beredar kabar gengs kalau lukisan The Anguished Man ini bisa didapetin di eBay. Tapi Sam Robinson udah ngasih klarifikasi nih kalau lukisan The Anguished Man ini nggak akan pernah dijual. Semua lukisan The Anguished Man yang dijual secara online itu adalah lukisan palsu atau penipuan. Karena lukisan yang asli disimpan di sebuah tempat dan dikunci dengan aman. Dia bilang sih gengs, lukisan itu sangat berbahaya dan sangat aktif. Jangankan nyentuh, hal-hal aneh juga bisa terjadi sama orang-orang yang berada dalam satu ruangan atau bahkan satu rumah dengan lukisan itu. Beberapa orang mempercayai cerita ini, namun ada beberapa juga yang curiga kalau ini adalah salah satu trik marketing dari sebuah film. Masuk akal juga sih ya. 2. The Hands Resist Him. Berikutnya gengs adalah lukisan yang dilukis oleh William Stoneham pada tahun 1972 yang berjudul The Hands Resist Him. Setelah diposting di eBay pada bulan Februari tahun 2000 sebagai lukisan berhantu, dalam hitungan jam aja cerita tentang lukisan ini menjadi viral di internet. Setelah ngeliat lukisan ini, banyak orang ngalamin kejadian-kejadian yang gak dapat dijelaskan pakai logika. Seorang calon pembeli eBay bilang bahwa dia pingsan pas ngelihat lukisan itu. Sementara yang lain bilang bahwa dia ngerasa tenggorokannya seperti ada yang mencekik. Ada juga yang bilang kalau monitornya tiba-tiba jadi putih dan mancarin ledakan panas begitu dia ngelihat lukisan itu. Selain itu dia juga mulai menangis tanpa alasan. Itu sih kayaknya dia ditagih utang. Sementara beberapa orang tua juga bilang gengs kalau anak-anak mereka jadi lebih sulit diatur dan mulai berteriak-teriak setelah ngelihat lukisan itu. The Hands Resist Him ini dikatakan bertanggung jawab atas kematian 3 pria pada saat penjualan pertamanya. Yang pertama adalah kritikus seni Henry Saldis. Dia ngulas lukisan ini pada tahun 1974. Lalu pada tahun 1978 dia ngakhirin hidupnya sendiri. Berikutnya adalah Charles Weingarten, pemilik galeri tempat lukisan ini dipamerin. Dan yang terakhir adalah John Marley yang merupakan pembeli pertama lukisan ini. Ada yang bilang geng, sebaiknya kamu nggak natap lukisan ini lebih dari 5 detik. Kalau nggak, kejadian buruk akan menimpamu. Waduh, mana Mimin udah berjam-jam lagi natap lukisan ini. Aduh, gimana dong? Aku yakin aku tidak apa-apa. 3. Portrait of Samantha Houston. Siapa sangka lukisan seorang gadis kecil yang tampaknya manis ini ternyata punya kisah kelam di baliknya gengs. Adalah Samantha Houston, gadis kecil berumur 4 tahun, putri seorang senator di Texas. Pada tahun 1887, saat sedang dalam perjalanan tugas, sang ayah ngajak Samantha buat ikut dan nginep di Hotel Driscoll di kota Austin. Suatu hari ketika Samantha sedang main bola sendirian di hotel, dia jatuh dari tangga yang besar dan naas gengs. Nyawanya nggak tertolong. 7 hari setelah Samantha ngembusin nafas terakhirnya, pengunjung hotel ngaku kalau mereka ngelihat hantu Samantha di aula sedang mantul-mantulin bola. Ada juga yang mendengar suara cekikikan dari toilet wanita dan di tangga tempat dia jatuh. Mengerinding Mimin dengernya. Setelah kejadian tragis itu gengs, ayah Samantha nyewa seorang pelukis bernama Richard King buat bikin lukisan besar anaknya dan dipajang di Hotel Driscoll.
Nah, dari sinilah semuanya berawal, gengs. Mulai banyak yang bilang kalau lukisan itu gerak-gerak sendiri. Para staf dan tamu hotel juga ngeklaim bahwa kalau kamu natap lukisan ini cukup lama, ekspresi lukisan potret Samantha bisa berubah. Kadang mulutnya tampak menyeringai dan kadang nunjukin ekspresi sedih. Perasaan aneh dan mual juga sering dirasain kalau terlalu lama natap lukisan ini. Kalau itu Mimi nyebutnya GERD, gengs. Beda lagi kalau nenek Mimin. Beliau nyebutnya masuk angin. Mual, muntah, dan perasaan aneh. 4. Untitled Nightmarish Painting. Lukisan selanjutnya datang dari tangan seorang pelukis surrealisme asal Polandia bernama... susah ini, gengs. Zdzisław Belskiński. Maaf ya kalau Mimin salah nyebut. Syusya. Gimana sih? Emang lu bisa? Bisa dong. Apa coba? Zdzisław Belskiński. Iya, lu jago. Puas. Lah, dia marah. Hihihihihihi. Pelukis ini, gengs, punya nasib yang tragis. Dia kehilangan istrinya pada tahun 1998. Dan setahun kemudian anaknya mengakhiri hidupnya sendiri. Sedangkan dia sendiri dihabisi secara brutal hanya karena masalah sederhana. Ia nolak minjemin uang $100 pada seseorang. Cerita ini aja udah cukup ngasih atmosfer yang kelam pada lukisan-lukisannya. Meskipun gak ada kejadian-kejadian supranatural di sekitar lukisan ini, namun orang-orang percaya kalau ngelihat lukisannya terlalu lama, bakal nuntun kita langsung ke alam baka. Waduh, damage-nya gak main-main, gengs. Jangan dilihat. 5. Lukisan Nyi Roro Kidul. Ada banyak lukisan Nyi Roro Kidul, tapi salah satu yang paling terkenal adalah yang ada di Hotel Grand Ina Samudra Beach, tepatnya di kamar nomor 308. Banyak cerita mistis yang ngikutin lukisan ini, seperti banyak yang percaya kalau kita melihat lukisan ini lebih dari 15 menit, kita bakal ngerasain ada sesuatu yang ikut hadir di ruangan itu, yang ditandai dengan mulai terciumnya aroma melati. Selain itu, gengs, beberapa orang juga ngaku melihat sekelebat kain hijau melayang, disertai suara seperti deburan ombak. Gak hanya itu, gengs, konon para model yang terlibat pas proses pembuatan lukisan ini satu persatu jatuh sakit dan akhirnya meregang nyawa. Makanya proses pembuatan lukisan ini lama banget. Jadi akhirnya buat nyelesain lukisan ini, sang pelukis nggak pakai model, gengs, dan bikinnya di kamar 308. Serem juga ya. That's a wrap, gengs. Thanks for dropping by and watching this video. Last words to say, if you think that it is a fear, I'll say it's just another form of curiosity. So, face it. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian ya. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah ini ya. Bye, gengs!